Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan masih seputar pengantar untuk kajian kita yang nanti kita akan adakan beberapa sesi insyaallah, mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab tarikh, kitab sejarah Islam, Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saat ini saya ingin menyampaikan ringkas ya penjelasan seputar masalah pentingnya mempelajari sejarah dari sumber yang benar tentu saja, sebagaimana yang sudah kita nukilkan penjelasan dari para ulama kita ketika orang-orang yang ingin merusak Islam, orang-orang yang punya penyakit di hatinya, ingin merusak Islam, maka mereka tidak menemukan cara untuk merusaknya melalui mengada-ngadakan atau membuat keterangan yang palsu sehubungan dengan ayat-ayat Al-Quran, atau misalnya menambahkan ayat-ayat Al-Quran. Jelas tidak mungkin. Tapi mereka menemukan cara melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, termasuk yang berhubungan dengan sejarah sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW, juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, sebagian dari para ulama menegaskan bahwa pembahasan mengenai masalah sejarah Islam harusnya diadakan penelitian untuk memastikan kesahihan riwayatnya, sebagaimana waktu kita menerima hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh imam besar ahli hadis sekaligus ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai rujukan dalam membahas, mengkaji sejarah Islam, sebagaimana kitab-kitab lainnya yang ditulis oleh para ulama seperti beliau, misalnya Tarikh Islam Imam Az-Zahabi dan kitab-kitab yang lain. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita mengetahui belajar sejarah, apalagi yang berhubungan dengan kisah-kisah keteladanan, ini adalah perkara yang sangat-sangat besar keutamaannya, bahkan termasuk metode utama yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menyampaikan petunjuk Al-Qur'an yang sempurna, petunjuknya yang mulia. Kisah-kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kisah-kisah yang terbaik ini bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk meneguhkan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman tentu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Dan semua yang kami sampaikan kepadamu wahai Rasulullah dari kisah-kisah para nabi dan para rasul yang terdahulu, yang dengan itu kami teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Dan di dalam kisah-kisah ini terdapat datang kepadamu, terdapat di dalamnya kebenaran, sebaik-baik nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaidah penting yang diterangkan oleh para ulama. Kenapa kisah-kisah itu sangat bermanfaat, bahkan mungkin bisa lebih bermanfaat dari sekedar nasihat atau peringatan biasa. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan di antara perkara-perkara yang penting dalam pengajaran Islam, dalam memudahkan untuk menyampaikan nasihat atau memudahkan untuk mentarbiyah, ya, mendidik generasi muda, adalah dengan contoh nyata. Ini lebih kuat pengaruhnya daripada sekedar nasihat dengan kata-kata. Beliau mengatakan, "Innal iqtida'a bil af'ali wal ahwali aqwalu minal iqtida'i bil aqwal." Sesungguhnya mengambil teladan dengan contoh perbuatan langsung atau keadaan yang bisa disaksikan, ya, atau misalnya kisah yang bisa kita renungkan, ini lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan sekedar kata-kata biasa, dibandingkan dengan sekedar nasihat dengan kata-kata saja. Jadi pengaruh dari
kisah itu sangat besar dalam bentuk kepribadian. Waktu kita membaca kisah-kisah para sahabat, apalagi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita renungkan, ya jelas pengaruhnya sangat besar untuk menguatkan kita dalam keimanan, menyemangati kita, karena ada orang-orang mulia sebelum kita yang telah menempuh jalan ini secara nyata. Makanya di surat Yusuf ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Ya, sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang bisa merenungkannya dengan akal sehatnya. Sehingga benar-benar mempelajari sejarah Islam tentu dengan metode yang benar, dengan menyeleksi riwayat-riwayat yang sahih dan meninggalkan riwayat-riwayat yang jelas-jelas kedustaannya, ini sangat penting dan benar-benar merupakan bagian yang tidak mungkin dipisahkan daripada upaya untuk menguatkan keimanan kita, memudahkan kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sumber daripada ilmu yang bermanfaat yang akan mewariskan amalan soleh. Imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan Ahlul Hadis yang terkenal, Al-Imam As-Sakhawi, ya, Imam As-Sakhawi menulis sebuah kitab khusus membantah orang-orang yang mencela sejarah Islam. Judul kitabnya Al-I'lamu bit-Tawbikhi liman dhamma tarikh. Ya, Al-I'lamu bit-Tawbikh liman dhamma tarikh. Ya, mengumumkan keburukan atau celaan bagi orang-orang yang melecehkan tarikh Islam. Beliau menyebutkan di situ, ya, menukilkan di situ ada beberapa faedah besar kita mempelajari sejarah Islam. Di antara faedahnya adalah dengan mempelajari sejarah Islam ini merupakan kita akan mengenal bukti tentang benarnya petunjuk kenabian yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga, ya, dengan kita mempelajari tarikh Islam, sejarah Islam yang benar, di situ kita akan menjadi sebab yang meneguhkan iman kita, karena kita melihat para nabi dan para rasul ketika mereka mengalami cobaan yang kemudian kita bandingkan dengan cobaan yang menimpa umat Islam ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan dihindarkan dari ujian-ujian yang menimpa umat-umat yang terdahulu. Yang juga ini akan menguatkan kita untuk tetap berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata ujian ini pernah dilalui oleh orang-orang yang mulia sebelum kita. Kemudian juga tentu yang berhubungan dengan masalah, ya, mengambil teladan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita akan bisa mengambil teladan dari sifat-sifat terpuji beliau? Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para nabi-nabi yang terdahulu, tentu dengan membaca kisah-kisah keteladanan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat tentang teladan kebaikan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.